Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita beraktivitas, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami dapat bangun dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kata-kata Kristus dalam bacaan hari ini merupakan pengajaran yang amat dikagumi, namun juga tidak disukai oleh orang banyak, karena sangat bertentangan dengan apa yang biasanya orang dunia lakukan kepada musuhnya. Kristus tadi mengajarkan kita untuk mengasihi dengan total kepada sesama. Tetapi kita lihat di tengah-tengah dunia ini, kalau dia melakukan kejahatan, maka dibalas dengan kejahatan. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama juga, ada yang dikatakan hukum balas dendam bagi orang Yahudi, yaitu hukum lex talionis, di mana di sana dikatakan hukum balas dendam. Tangan ganti tangan, gigi ganti gigi, kaki ganti kaki, mulut ganti mulut. Itulah yang kita lihat di dalam bagi orang Yahudi. Tetapi Allah tadi mengajarkan kita supaya tidak membalas. Kita harus melakukan kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dan itulah yang dikatakan oleh firman yang sudah kita dengarkan tadi. Saat kebanyakan orang di dunia ini menuntut balas ketika disakiti, ketika dicurangi, atau dirugikan, tetapi Kristus mengajak kita untuk mengasihi mereka. Bahkan dikatakan kalau kita baca di dalam ayat 44, dikatakan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajari kita supaya kita mendoakan mereka. Jangan membalas. Bahkan kita ingat juga apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita baca Lukas 23 ayat 34, di mana di sana Yesus juga mendoakan, ya Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang diajarkan kepada kita, supaya kita mendoakan musuh kita, jangan kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Dan bahkan dikatakan di sini, supaya kita membuang ego kita. Supaya kita jangan menuntut balas, tetapi Kristus memberi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika orang banyak melakukan kejahatan kepadanya, ketika orang banyak meludahi dia, tetapi apa yang dilakukannya? Dia mendoakan, dia memaafkan. Sekilas kita katakan, pasti orang mengatakan ini orang bodoh. Tetapi itulah yang diajarkan oleh Yesus, keteladanan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Itu sebabnya sering kita lihat di tengah-tengah dunia ini, kalau kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Kalau kau menjahati saya menjahati kamu. Itu sebabnya sering kita mendengarkan, kalau tidak bisa 21, 1-1. Kalau tidak, kalau bukan kau yang mati, saya yang mati. Itulah balas dendam. Itu yang dilakukan oleh dunia. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus,
pengajaran yang diberikan Yesus kepada kita tidak seperti itu. Bahkan dikatakan tadi, yaitu supaya kita mengasihi musuh kita. Bagaimana mungkin? Mungkin itu sangat sulit kita lakukan. Tetapi sesulit apapun itu, kita harus melakukan itu di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan tadi di dalam firman kita ini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pembunuh juga mengasihi temannya pembunuh. Kalau kita yang mengenal Kristus, mengasihi sama-sama yang mengenal Kristus, apa beda kita? Dan itu yang dikatakan oleh Yesus ketika dia melempar kamu atau menampar kamu sebelah kiri, berikan sebelah kanan. Berarti tidak ada balas dendam. Malah dikatakan mendoakan, memberi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, inilah firman yang mengajak kita untuk mengasihi orang yang melukai hati kita. Bahkan firman ini mengajak kita untuk mendoakan mereka yang telah menganiaya kita. Dan dikatakan juga Kristus telah memberi teladan saat ia mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Mungkin kita akan terlihat bodoh. Tetapi walaupun dunia ini melihat kita bodoh, kebanyakan orang melihat kita bodoh, tetapi Tuhan melihat kita tidak orang bodoh. Tetapi kita sudah meneladani dia, melakukan firman-Nya, dan menunjukkan kepada dunia atau dunia sekitar kita bahwa perintah Tuhan itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, Tuhan akan memampukan kita melalui Roh Kudus untuk melakukan apa yang diajarkan oleh firman yang kita dengarkan hari ini, supaya kita mengasihi orang yang menganiaya kita, mengasihi orang yang melukai kita, mengasihi orang yang membuat kita terluka. Bahkan dikatakan mendoakan dia, supaya ketika kita melakukan itu dalam hidup kita, maka dia juga akan berbalik melakukan kebaikan, dan melalui kita dia mengenal Yesus dan melakukan firman Yesus di dalam kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengajari kami supaya kami saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh kami. Biarlah kami Tuhan tidak hidup di dalam balas dendam, karena itu tidak Tuhan sukai. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.